Bagi yang baru tahu kopi Liberica, perlu untuk melihat dan mengenali lebih jauh. Kopi Liberica dari Excelsa di dunia hanya menyumbang 1% dalam total penjualan dunia. Kopi ini benar-benar sudah terlupakan. Masyarakat hanya fokus pada kopi Arabica dan Robusta aja. Karena dalam pengolahan kebun dan jumlah panen yang memang lebih produktif sih. Di internet juga sangat minim pembahasan tentang kopi ini. Jika kita mencari informasi penelitian pasti minim sekali dan akan diarahkan ke penelitian lama, sekitar tahun 1910. Yang menarik dari catatan kopi Liberica dan Excelsa, justru penelitian penanaman ada di Indonesia. Penelitiannya dikelola sewaktu Belanda. VOC masih menguasai Indonesia. VOC telah mengeluarkan banyak dana untuk investasi di penelitian kopi di Indonesia. Mereka melakukan investasi ini karena sebelumnya mereka gagal nanam kopi Arabica. Kalau teman-teman mencari keberadaan kopi-kopi Liberica, nah, kita bisa menelusurinya di sekitar bekas lokasi perkebunan Belanda. Lokasi-lokasi ini biasanya didominasi kebun kopi, Robusta, dan Arabica. Nah, si kopi Liberica biasanya berada di sekitar kebun itu. Jadi, pagar kebun banyak yang masih dipelihara di sekitar pekarangan rumah. Kelebihan kopi Liberica, menurut peneliti VOC, Dr. Kramer, kopi ini mampu tumbuh di dataran 0 mdpl hingga 600 mdpl. Dan bahkan kopi ini mampu bertahan hidup di lahan yang ekstrim, seperti lahan gambut, berpasir, dan tanah lempung. Kelebihan ini yang sebetulnya menambah nilai pohon tersebut. Pohon ini mestinya bisa juga digunakan sebagai pohon konservasi yang juga mempunyai nilai ekonomis. Jika kita melihat kembali ke alasan Belanda menanam kopi Liberica, kita akan tahu bahwa target mereka adalah mampu menggantikan posisi kopi Arabica yang waktu itu susah bertahan karena menderita karat daun. Dan ternyata ini betul sekali. Kami mengelola kopi Liberica dan Excelsa dengan bersih dan fermentasi yang terukur. Cita rasanya itu hampir nyamai kopi Arabica. Kopi ini punya rasa manis, asam seperti buah matang. Rasa asamnya itu pas, lebih bisa dinikmati bahkan dari rasa asam sitrus yang kadang ada di Arabica yang terlalu intens. Selain cita rasanya yang nikmat, ada sebuah potensi yang cocok menurutku dengan gelombang kopi specialty yang sangat belum dikembangkan. Nah, jika kita datang ke kebun kopi Liberica atau Excelsa, kita akan dibuat semakin bertanya-tanya karena ternyata Liberica dan Excelsa itu variannya banyak sekali. Bisa dilihat dari berbagai daun yang berbeda, warna matang buah yang berbeda, bentuk bunga yang berbeda juga. Terus yang paling penting adalah rasa yang mungkin juga berbeda. Nah, bagiku ini seperti 20 tahun lalu, kayak baru kenal kopi. Ini bisa aja jadi era baru dunia kopi karena varian kopi ini kemungkinan menjadi menu kopi di coffee shop berapa tahun ke depan. Sebuah potensi yang harus dikembangkan. Nah, fokus tahun ini, saya bersama komunitas akan fokus mengembangkan kopi Liberica dan Excelsa. Teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Dukung dan support kami dengan subscribe dan share. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.